Halo, selamat sore. Selamat datang di channel YouTube gue ya. Buat lo yang baru pertama kali join ya, atau baru pertama kali nonton, dan merasa skeptis ya dengan apa yang bakal gue sampaikan, lo bisa cek di bagian highlight ya. Ini akun X gue. Gue sering banget sharing soal Outlook lah ya, sama thread idea juga, possible setup yang bisa kalian pakai plug and play ya. Jadi kalian tinggal ngelihat setupnya kayak gimana, area stop lossnya di mana, intinya di mana ya kan, TP-nya di mana. Nah, ini yang gue lakuin selama ini. Gue share informasi-informasi kayak gini alpha itu secara gratis. Bahkan di market merah pun gue konsisten ya sharing informasi ya. Outlook yang bisa bikin kalian cuan. Nah, buat kalian yang masih skeptis silahkan cek ya di bagian highlight sebelah sini. Oke. Nah, ini untuk weekly win rate yang udah gue recap ya. Untuk weekly win rate kali ini tuh di 82% ya dengan overall win rate di 79%. Kalian bisa compare ya, bisa compare. Bahkan kalian bisa compare nih dengan Outlook atau thread-thread yang ada di grup VIP ya, yang katanya berbayar ya. Ini gue share gratis nih ke kalian kan. Dengan total thread ya, bahkan di week ini tuh sebanyak berapa nih? 22 nih. Oke, dan cuma 4 nih yang sempat kena cut loss lah ya. Nah, ini bisa kalian compare nih, bahkan untuk di Indonesia ataupun di dunia. Jadi gue sampaikan sesuatu yang benar real ya. Gue publish secara publik, salah ya salah, benar ya benar. Oke, silakan kalian compare nih, atau silakan kalian cari nih di Indonesia bahkan di dunia ya. Yang gue sampaikan itu dari sisi quality dan quantity ya, is better ya kalau menurut gue pribadi. Oke, oke. Di sore kali ini gue mau nyampein market update lah ya. Singkat aja paling. Selebihnya nanti gue bakal ngeliat ya coin request kalian yang udah kalian tulis di sini ya. Sama mungkin di chat request sebelah sini nih. Oke, buat yang belum join silahkan join atau gabung di sini di grup Discord dan follow ya sosial media gue. Oke, mungkin gue bakal mengawali market update kali ini. Kita lihat dari BTC dulu nih, secara monthly kayak gimana. Oke, monthly ya kita masih bullish. Oke, nah sering gue ungkapin bahwa monthly itu ya kita sebenarnya masih bullish banget. Ini masih bullish, oke. Dengan kondisi monthly close sebelumnya itu ya cukup oke lah ya. Di bagian sebelah sini cukup oke sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang Bitcoin berhasil membuat ETH baru ya. Nah, kalau misal nanti monthly close kita nih ya kan confident ya, cukup confident dengan kondisi yang kayak gini ya. Ini kita masih berada ya di fase bull market ya. Oke. Nah, ini ada ya. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak ada jaminan bahwa pergerakannya itu bakalan up only kayak gini. Nggak ada jaminan ya. Oke. Pergerakannya bakal ada jaminan tuh. Bakal up only kayak tadi. Sama seperti ini. Apakah ini up only? Ya, ini up only. Tapi sempat ada retracement juga. Nah, hal ini juga berlaku nih. Kalau gue pribadi ngelihat dari monthly sendiri, nah ini bisa jadi nih, kita bakal melakukan move yang cukup signifikan. Dan apakah bakal ada koreksi lagi? Nah, ini bisa jadi. Kita koreksi dulu sebentar mungkin ya, nanti. Oke, nah gue bakal terus update untuk pergerakan Bitcoin kali ini. Oke, itu untuk monthly ya. Oke, terus kita bakal breakdown di bagian weekly nih. Gue bakal breakdown satu-satu untuk weekly ya. Kondisi weekly sekarang kayak gimana? Nah, weekly so far so good ya. Bagus banget. Oke, kalau misal kita bisa close nih. Oke, kalau misal Bitcoin bisa close ya di area sekitar sini, karena sekarang kan ini lagi berbentuk yang namanya ATH ya. Dan sekarang udah breakout nih. Nah, ini kalau misal weekly close-nya ini, oke, bisa seperti ini ya. Nah, ini bakalan cukup oke banget karena weekly close yang kita dapat itu ya cukup confident ya dengan adanya bullish engulfing ya. Oke. Nah, so far untuk weekly juga kita masih cukup bullish di sebelah sini ya. Dan ini juga kalau gue lihat secara pribadi ya stokastik juga ya masih crossing up ya. Oke. Untuk weekly masih cukup oke sekarang. Oke, selanjutnya gue bakal breakdown ke daily ya. Daily time frame nih kondisi sekarang kayak gimana nih? Nah, ini untuk daily. Nah, daily sebenarnya ada move yang cukup signifikan ya. Ada move yang cukup signifikan dari tanggal ya 8 Juli ya. Ini cukup ini, oke. Upside-nya sendiri kalau kalian lihat ya hampir sana ya. Sekitar 10% dari apa namanya bottom sebelah sini. Nah, ini weekly juga udah breakout sebenarnya dengan cukup confidence ya di area sebelah sini. Oke. Nah, kemudian kalau kalian sering ngelihat outlook gue, nah ini sebenarnya sebelum-sebelumnya ini gue udah cukup confident bahwa kita bakal ngebuat area baru atau bahkan udah gue sampaikan di private internal discussion ya di bagian information. Nah, di bagian sebelah sini, nah ini clean ya sebenarnya dia udah breakout di bagian diagonal trendline ya.
Ini juga sebenarnya udah sempat breakout di bagian ya, horizontal resistance sebelah sini. Nah, dan posisinya itu dia retest, kemudian ya nge-break ya. Dia berhasil breakout nih di area resistance sebelah sini ya. Dengan upside yang cukup oke ya. Sekitar ya sen gitu ya. Sekitar 10% sebelah sini. Nah, ini untuk daily sendiri cukup oke, cukup bullish ya. Breakout ini sendiri juga kita nggak bisa pungkiri bahwa ini juga didukung dengan volume ya. Volumenya juga kalau kita lihat di sini ya cukup oke ya. Yang menandakan bahwa ini tuh bukan fake out gitu. Oke, bukan fake out atau ya bisa dibilang bull trap ya. Ini untuk kondisi daily ya. Oke. Terus kayak gimana nih? Nah, daily sekarang kalau kita lihat secara stokastik, nah ini udah lumayan overextended ya. Udah lumayan mau ini ya, dia udah overbought banget ya di sebelah sini nih. Jadi hati-hati apakah ini saatnya untuk masuk ya dengan size yang cukup gede di Bitcoin? Enggak. Kalau menurut gue secara pribadi enggak ya. Oke. Bukan waktu yang tepat nih buat kalian ngelamsam ya dengan size yang cukup oke meskipun kita udah nge-breakout di bagian apa namanya sebelah sini nih di resistance sebelah sini. Oke. Ya, yang paling better gimana? Kalau emang kalian pengen trading ya Bitcoin gitu kan. Atau pengen punya exposure ya boleh aja kalian ke DCA atau ya kalian tunggu dulu nih gitu ya. Dia cooling off gitu kan, konsolidasi dulu gitu kan. Sampai retracement nih kayak ini kemarin nih, ini kan sempat ada retracement nih. Nah, kalian sebenarnya bisa ambil di situ. Oke. Nah, kalau untuk sekarang kondisi daily ya ini udah masuk ke dalam fase yang overbought. Jadi tetap hati-hati untuk Bitcoin sendiri ya. Oke. Nah, mungkin ini gue bakal ngelihat H4 sama mungkin kondisi beberapa hari ke depan ya. Ini kalau kalian bisa ngelihat nih di posisi 4 ini Bitcoin lagi melakukan konsolidasi ya dengan support yang gue tandain dan resisten yang gue tandain sebelah sini, oke. Nah, kemungkinan besar Bitcoin bakalan konsolidasi dulu nih di area sekitar sini ya, di area sekitar sini. Nah, tapi gue juga ngelihat sebenarnya Bitcoin itu sempat ngebentuk yang namanya bull flag ya. Di sini ada bull flag pattern sebenarnya mirip-mirip nih, ya kan? Oke, dia konsolidasi, sempat konsolidasi ke bawah, kemudian di sini ada demand ya yang cukup oke, sehingga akhirnya dia nge-break nih, ya kan, nge-breakout di bagian sini nih, diagonal resistance sebelah sini nih. Nah, bisa aja sebenarnya dengan kondisi kayak gini, kalau misal ya Bitcoin tetap bisa lah ya, tetap bisa bertahan di atas diagonal resistance sama support, nah kita bakal ngelihat move yang kayak gini, oke. Nah, dengan tujuan akhirnya kemana? Nah, ini kita bisa lihat aja dari sisi Fibonacci aja. Kita tarik gitu kan. Nah, oke, target terdekat bisa jadi ke 119.000 nih. Nah, ini bisa jadi ya, kita bakal ngelihat ya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Ya, selama dia bisa bertahan di daerah support sekitaran sini. Oke, ini untuk Bitcoin secara pribadi mungkin outlook beberapa hari ke depan ya. So far kalau gue pribadi ngelihat ya mungkin ya bakal konsolidasi dulu ya. Kalau misal pun di next week kita bakal tetap lanjut rally ya mungkin ini nih 119.000 bisa jadi target yang cukup oke. Nah, ini buat kalian yang mungkin mau trading gitu kan, kalian bisa tunggu mungkin di tes di arah sini mungkin ya. Ya kalau memang kalian nih ingin ya buat trading ya mungkin setup yang paling ideal kayak gini mungkin ya. Oke, nah mungkin kayak gini nih, ini udah cukup oke sebenarnya dengan target sebelah sini nih. Risk to reward juga cukup oke ya. Oke, nah ini kalian bisa manfaatin atau kalian bisa aja tunggu juga dia retest di area sebelah sini nih. Jadi kalian bisa tektokan atas bawah. Nah, itu juga bisa kalian manfaatin ya. Oke, so far untuk Bitcoin sendiri kurang lebih kayak gitu. Kita breakdown dari berbagai time frame ya, termasuk kemungkinan arah Bitcoin ya. Nextnya bakal kayak gimana. Tapi cukup hati-hati juga untuk Bitcoin sebelah sini ya. Cukup hati-hati juga kalau di daily ya. Ya pribadi ngelihat ini ada beberapa nih gap nih. Gap, ini juga gap. Tapi nggak ada jaminan dia bakal nge-visit di daerah sebelah sini juga. Tapi apakah mungkin dia bakal mengunjungi area fair value gap sebelah sini ya? Mungkin aja. Nggak ada yang tahu pasti, oke? Jadi be prepare ya. Ketika kalian mau trading, pastiin kalian ya patuh terhadap trade plan kalian. Oke, untuk Bitcoin menurut gue segitu dulu. Nah, gue mau ngebahas soal Bitcoin dominance terlebih dahulu nih. Gimana sekarang keadaan Bitcoin? Nah, Bitcoin dominance ini udah sempat drop ya kan? Nah, ini sempat gue gambar sebenarnya ya. Ini area resistance. Ini sempat melakukan yang namanya fake out ya di sebelah sini. Oke. Nah, di sebelah sini sebenarnya kalau gue ngelihat Bitcoin dominance cukup oke ya. Dia cukup oke, ya kan?
dia sempat break ya di area resistance sebelah sini di 65%-an ya. Kemudian terjadi deviasi ya. Sempat konsolidasi dulu di atas area resistance atas di bagian sebelah sini ya. Oke. Nah, cuman ini masih cukup oke nih. Ini Bitcoin Dominance melakukan fake out di sebelah sini ya. Terdapat deviasi sebelah sini ya, yang menandakan ya kondisi yang cukup menarik sebenarnya buat altcoin. Kenapa ya? Dengan adanya kondisi fake out kayak gini ya, kita bisa ngelihat ya Bitcoin Dominance ya bakalan drop nih ke bawah nih, ya kan? Possible-nya ke sini nih. Oke. Nah, kemana nih? Kira-kira Bitcoin Dominance selanjutnya? Ini udah, menurut gue ini udah valid ya, dari rejection cukup kuat ya. Nah, tinggal beberapa support yang harus kalian waspadai mungkin di sebelah sini. Oke. Ini juga cukup diwaspadai sama di sebelah sini nih. Ini 61,93% kemungkinan bakal jadi support yang cukup kuat kalau menurut gue pribadi. Jadi ya be wise ya, ketika Bitcoin dominance sudah mencapai area sini ya kan, mungkin nanti dia bakal mencapai area sini. Nah, ini better kalian trimming posisi altcoin kalian ya kan. Oke. Atau bisa jadi kalian ya jual aja gitu kan semuanya. Karena nggak ada jaminan bahwa Bitcoin dominance itu bakal drop di bawah situ. Oke, kita udah dalam cycle kali ini kita udah mengalami beberapa kali ya. Bitcoin dominance itu udah drop jauh banget ya. Ya, banyak banget ya istilahnya itu. Yang didamkan bahwa Bitcoin dominance itu jatuh ke 30%, 40% ya ternyata nggak pernah terjadi gitu kan. Nah, yang paling wise ya ini menurut gue pribadi ya. Ketika dia sudah mencapai di area-area support kayak gini ya, better altcoin kalian trimming. Itu menurut gue pribadi. Oke, kita masih lanjut buat ngelihat possible ini dari sisi altcoin sendiri ya. Kemudian kita bakal ngeliat dari sisi others dominance. Sorry, dari sisi others ya. Nah, ini others ya. Oke, others sendiri keadaannya kayak gimana? Oke, kita ke weekly. Nah, ini sempat udah sempat gue gambar juga sebenarnya untuk others sendiri ya di bagian sebelah sini ya. Ini kan area support nih. Nah, ini kan area support nih. Nah, sekarang. Nah, untuk others sekarang, nah ini sekarang lagi berada di area support nih ya. Di weekly sendiri berada di area support yang cukup oke, ya kan? Nah ini, nah udah mulai ngebentuk yang namanya pattern reversal nih. Oke, nah untuk other sendiri, ya kan kita masih ada potensi upside ya terdekat itu di sebelah sini nih, di 302 billion kan. Nah ini untuk, sorry, di bagian sini nih, ya masih ada sedikit napas ya di bagian 296 billion atau 309 gitu ya. Nah kemudian kalau gue pribadi ngeliatnya juga ini ada yang namanya divergence juga kan, sebelah sini divergence dengan kondisi stokastik juga yang closing up nih ya. Oke, nah ketika nanti others sudah berada di area resistance sebelah sini, nah ini kalian harus waspada juga. Bisa jadi ada pullback ya kan, bisa jadi bakal ada pullback sebentar ya sebelum akhirnya kita lanjut nih. Oke, dengan mungkin target yang cukup ideal di sebelah sini nih. Oke, ini area-area yang harus kalian waspadai ya, atau area-area ketika ada sudah mencapai area resistance sebelah sini, nah kalian udah harus bisa mulai trimming gitu kan. Amankan posisi kalian, jangan sampai ya kalian overexpose juga ya, jangan terlalu pede ya. Ingat ya, altcoin itu volatile banget ya. Volatile banget, altcoin itu bukan tempat untuk invest ya, ya karena mayoritas altcoin itu ya sampah, gue bilang ya sampah. Gak banyak altcoin yang bisa kalian hold gitu ya dalam jangka waktu ya bahkan berbulan-bulan. Ketika kalian udah dapat profit, ya udah kalian saatnya take profit. Oke, ini untuk others. Kurang lebih buat market update kali ini udah gue bahas semuanya ya. Dari mulai Bitcoin sampai ke altcoin sendiri ya. Ini udah gue bahas semua. Nah, selanjutnya gue bakal bahas outlook dari koin yang udah kalian request. Nah, ini Mudeng ya sama Peanut, oke. Nah, ini juga gue bakal mungkin ngasih daging ke kalian ya. Beberapa daging ke kalian tergantung dari koin request yang kalian punya. Nah, ini untuk Mudeng ya. Nah, Mudeng ini kondisi sekarang, oh sorry. Ya, ini gue delete dulu. Nah, ini Mudeng ya. Nah, Mudeng itu sebenarnya udah sempat berekor di area support sebelah sini ya. Terus dia sempat nge-reclaim ya di area sekitaran sini. Nah, oke, nah untuk Mudeng sendiri, nah so far gue ngelihat ini ada possible play ya. Sini ada possible continuation play. Kalau kalian memang punya conviction, nah kalian bisa manfaatin nih. Oke, yang bisa jadi kalian entry-nya ketika dia apa namanya retest di daerah diagonal support kayak gini ya. Karena kalau kita lihat dari stochastic sendiri, ya ini udah crossing down ke bawah gitu kan. Nah, kalian juga bisa tunggu tuh. Nah, oke, ketika stochasticnya juga udah reset gitu kan di daily sendiri. Nah, possible setupnya gimana? Nah, ini bakal gue bantu ya buat kalian nih. Ya, kalian bisa langsung entry di sebelah sini ya sebenarnya. Nah, dengan
Stop loss ya kalian bisa sesuaiin di arah sini nih juga bisa, atau sebelah sini juga bisa nih. Itu preferensi kalian masing-masing gitu kan. Nah, dengan target terdekat kemana? Nah, target terdekat bisa ke sini nih. Kalian bisa incer target terdekat sebelah sini, oke, ya kan? Nah, atau ke sini nih, maksimum di sebelah sini nih, oke. Nah, ini bisa jadi possible setup yang bisa kalian ambil gitu ya. Oke, Pinat ya. Oke, keadaan Pinat sekarang gimana? Nah, ini untuk Pinat. Pinat sekarang kondisinya kayak gimana? Ini mirip-mirip sebenarnya. Mayoritas altcoin tuh patternnya tuh kayak gini nih, ya kan? Sekalipun kalian ngeliat di weekly juga mirip-mirip sebenarnya. Bagian sebelah sini nih. Oke, nah Pinat kalau kita lihat mungkin di weekly. Nah, ini di weekly nih. Dia retest di bagian support and resistance flip. Nah, ini kalian bisa tunggu dulu sebenarnya. Kalau misal weekly close ini bisa berada di atas ini ya, 2,5 sebelah sini. Nah, kalian bisa bikin tetap nih di bagian sebelah sini ya. Oke, dengan area invalidasi mungkin di bawah sini. Oke. Nah, ini gue bantu sedikit buat kalian ya. Kalian sesuaiin sendiri ya. Nah, bagian sebelah sini nih. Possible setupnya kayak gimana? Possible setupnya bisa jadi kayak gini nih. Oke. Nah, dengan target ya kalian bisa tentuin sendiri lah ya. Bisa sebelah sini juga cukup oke nih. Ini target terdekat lah ya. Weekly untuk Pinat sendiri ya. Oke. Nah, ini untuk Pinat ya. Nah, kalau gue pribadi juga ngelihat ini cukup ideal buat Pinat ya untuk holding ya, mungkin position di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, tapi tetap ya harus sesuai dengan trade plan ya. Nggak ada yang namanya altcoin itu buy and hold sampai mati, nggak ada. Nah, kayak gini. Secara volume juga cukup oke untuk Pinat sendiri ya. Kalian bisa manfaatin nih di bagian sebelah sini. Oke, ini untuk Pinat. Kemudian dollar edge ya. Nah, ini salah satu alpha yang udah gue share ke kalian juga sebenarnya di public ya. Nah, dollar edge sekarang kayak keadaannya gimana? Ini high ya. Nah, oke, ini high ya. Nah, untuk H sendiri kayak gimana? Ini kemungkinan ini ya buat H sendiri bisa jadi nih. Ini kan sekarang dia lagi di area support ya. Nah, ada potensi sebenarnya kita bisa ngeliat ya dolar H ini ngejemput dulu fair value gap sebelah sini. Bisa jadi ya. Terus dia drop bagian sebelah sini. Nah, ini untuk dolar H ya. Nah, kalian bisa considering ya apa namanya mungkin possible movement untuk H sendiri ya. Atau bisa jadi sebenarnya ya udah dia drop aja nih ke bawah langsung kan. Dia langsung drop ke bawah gitu kan. Nah, kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Ini untuk dolar H ya. Tapi kalau gue pribadi ngeliat ya inilah. Ada dua skenario yang bisa kita lihat ya untuk dolar H sendiri ya. Oke, Bitcoin dominance sudah gue bahas ya. Oke, Res keadaannya kayak gimana nih? Res udah naik cukup ini ya, cukup tinggi ya untuk Res sendiri. Nah, kondisi Res sekarang nah dia ada di area support and resistance gap sebelah sini ya. Ini kondisi Res sekarang ya. Nah, kalau semisal kalian cukup confidence untuk apa namanya ambil posisi di Res gitu ya. Nah, ini kalau gue pribadi ngeliat ini udah breakout juga ya dari diagonal trend line ya. Nah, kalian bisa bikin setup sebenarnya buat Res sendiri ya. Karena stokastik dia juga udah mulai crossing up juga. Oke. Nah, cuman untuk res ini sendiri sebenarnya movement-nya tergantung dari Solana juga ya. Karena res ini dia tuh adanya di ekosistem Solana. Nah, ini kalian bisa tunggu dulu sebenarnya. Kalau semisal daily close bisa di atas sebelah sini nih, daily close sebelumnya. Nah, itu kalian bisa open posisi sebenarnya kan. Dengan possible setup-nya mungkin kayak gini. Oke. Target stop loss-nya di mana? Nah, stop loss kalian bisa bikin lumayan konservatif di sebelah sini, atau buat yang cari reward cukup tinggi bisa di sebelah sini nih. Nah, sampai sebelah sini nih. Target bisa di sebelah sini nih. Oke, jadi ya ada beberapa possible setup yang mungkin bisa kalian apa namanya ambil ya. Tentunya kalian harus ngeliat juga nih dari sisi risk to rewardnya juga gitu. Nah, ini untuk res ya. Oke, kemudian ya ini USDT. Oke, cukup oke. Requestnya USDT ya. Oke, kemudian nah Solana ya, ini ada request dari Yuan ya. Solana kayak gimana nih? Oke, nah ini sudah sempat TP3 ya. Ini mungkin Solana bakal gue lihat dulu. Oke, keadaan sekarang gimana nih? Solana ini udah breakout dari diagonal trendline gitu kan. Nah, ini juga kondisi sekarang dia lagi di posisi continuation gitu ya. Nah, support yang bisa kalian perhatikan sebelah sini nih. Oke, nah dia udah ngebentuk pattern juga sebenarnya yang namanya ascending triangle. Oke, nah untuk Solana sendiri, ini kalian bisa nunggu dulu sebenarnya di bagian sini ketika dia retest mungkin ya di bagian support and resistance sebelah sini, atau kalian bisa aja langsung masuk di bagian sebelah sini ya untuk Solana sendiri ya.
Nah, untuk Solana ini sendiri sebenarnya masih cukup lagging kalau menurut gue dibandingkan dengan pergerakan Bitcoin ya. Nah, kalau kalian mau ngambil setup mungkin ini bisa jadi opsi nih. Ya kan? Ini bisa jadi opsi ya. Oke, ini bisa jadi opsi juga sebenarnya untuk Solana. Antara kalian langsung masuk sekarang gitu kan. Nah, dengan target di mana? Target bisa ke sini nih. Ini untuk Solana ya, sebenarnya. Oke, ini untuk Solana. Nah, kalau kalian mau dapat risk reward cukup oke, kalian bisa tunggu di sebelah sini nih. Nah, ini kan cukup oke nih risk rewardnya. Oke, ini untuk Solana. Nextnya ya WLD sama Sui. Oke, WLD sekarang kayak gimana? Nah, ini WLD. Nah, WLD ini juga sama sebenarnya. Mirip ya, pattern-pattern altcoin sekarang mirip. Ya udah breakout dari sini, diagonal trendline sebelah sini ya. Sekarang kondisinya lagi ada di bagian support sebelah sini gitu kan. Ini udah sempat konsolidasi juga di bagian sebelah sini kalau gue tandain. Nah, ini area konsolidasi dari apa namanya? Ini sendiri ya, dari WLD sendiri. Kemudian dia udah sempat melakukan fake out juga nih di bagian sebelah sini nih. Nah, di bagian sebelah sini nih, ya kan. Nah, ini udah ada sempat fake out juga di bagian sebelah sini. Nah, kondisi sekarang dia break dengan cukup confident di bagian sebelah sini ya. Nah, buat kalian yang memang punya conviction, ya ini kalian bisa tunggu sebenarnya, ya kan? Ya bisa kalian tunggu di area sebelah sini gitu kan, atau masuk sekarang juga bisa aja. Possible setup yang mungkin, nah itu mila ya, mungkin kayak gini nih. Oke, antara kalian mau nunggu atau enggak itu terserah kalian. Dengan area invalidasi ya tentunya di bawah sini ya. Area invalidasi kalian bisa sesuaikan di bawah sini nih. Oke, target bisa di sebelah sini atau sini nih. Nah, ini juga bisa nih. Ini untuk WLD ya. Kemudian next di bagian Sui. Ya, ini Sui lagi running juga ya sebenarnya. Setup kayak gini. Oke, nah Sui sekarang udah breakout ya. Itu udah breakout dari ini ya. Dari area konsolidasi sebenarnya kan. Area konsolidasi ke atas sebelah sini. Nah, sekarang dia lagi ngebentuk pattern continuation ya di sebelah sini. Ya buat Sui udah ada setupnya ya. Kalian bisa ngikutin atau sebenarnya kalau kalian ingin ngebikin setup baru ya juga boleh aja. Cuman kalau untuk Sui sendiri gue ngelihat itu masih ada possible dia continuation ya. Ini buat Sui. Oke, kemudian party ya. Oke, party. Nah, daily kondisinya kayak gimana nih? Nah, daily ini cukup oke sebenarnya ya. Dari sisi perspektif risk to reward ya. Dia ada di area support nih. Nah, kalau kalian memang punya conviction juga ya di party mungkin ya. Secara stokastik juga ya crossing up ya. Nah, ini kalian bisa masuk nih. Oke. Nah, di sebelah sini mungkin ya. Nah, area invalidasi mana? Di sini nih. Full target di mana ya? Sebelah sini juga bisa ya kan. Nah, ini untuk party ya. Nah, kalian bisa sesuaiin aja TP1 TP2 nya ya. Gue nggak bakal ngasih tahu kalian. Oke. Kemudian Dodge ya. Wah, ini banyak banget dari request dari kalian ya. Mungkin ke daily. Nah, ini pattern-pattern altcoinnya mirip-mirip sebenarnya ya, untuk Dodge juga ya. Dia udah breakout sebenarnya dari diagonal trendline di sebelah sini ya. Nah, terus dia melakukan reversal dan juga udah breakout dari namanya diagonal resistance sebelah sini. Opsinya ada dua, kalian bisa masuk sekarang atau kalian tunggu dia retrace dulu sebelah sini. Oke. Nah, ini juga bisa nih dengan possible setup kayak gimana? Mungkin kayak gini juga bisa nih. Oke. Area invalidasi sebelah mana? Sebelah sini juga bisa nih. Nah, atau sebelah sini nih. Nah, ini juga bisa nih. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sendiri lah. Ini untuk Dodge ya. Kemudian Ondo. Oke, Ondo. Nah, Ondo nih. Dia breakout dari diagonal trendline sama juga ya di daily. Kayak gini. Dia breakout, kemudian dia sudah ini juga sebenarnya udah breakout juga ya di area konsolidasi ya sebelah sini ya ke atas. Nah, Ondo sama, kurang lebih mirip-mirip ya dengan apa namanya itu tadi ya dengan Dodge juga ya. Nah, kalian bisa tunggu di retracement juga oke atau masuk sekarang juga oke ya. Target di mana? Target full mungkin bisa di sini. Itu untuk Ondo ya. Oke, Grass. Wah, ini udah jebol sebenarnya. Di area support sebelah sini dia udah jebol ya sepertinya. Ini juga dia lagi udah retest juga sebenarnya kan. Dia retest di bagian resistance sebelah sini dan reject. Kemungkinan menurut gue ya kita bakal ngelihat dia bisa revisit area support sebelah sini nih. Ya kan? Secara stokastik juga ini udah crossing down ya. Nah, kalau kayak memang kalian pengen tektokan mungkin ya kalian bisa ya tunggu di area sebelah sini. Ya kan? Ini untuk crash ya. Ya kemudian the last one ya itu Alpaca ya. Sorry, Alpaca. Oke, di sini gue nggak nemu Alpaca ya. Sekian mungkin market update dari gue sama coin outlook ya yang udah gue share ke kalian sekalian daging juga ya. Silakan kalian lakukan riset sendiri ya untuk berbagai outlook yang udah gue sampaikan gitu kan. Buat kalian yang
belum subscribe, silahkan subscribe ya. Serta follow semua sosmed gue nih, termasuk join di grup Discord sebelah sini nih, ya kan? Ini adalah grup gratis ya, kalau gue bilang ya. Buat kalian diskusi gitu kan, sama buat kalian nanya-nanya nih, kayak chat request di sebelah sini nih. Oke, segitu aja paling dari gue. Thank you.